action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melana Cahyani dari kelas 3C, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat, komunitas, dan juga perubahan sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita bahas bersama. Apakah teman-teman tahu apa itu masyarakat? Apa saja ciri-cirinya? Dan apa faktor pendorong terjadinya masyarakat tersebut? Secara etimologis, kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata musyarak yang memiliki arti interaksi. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia atau individu yang hidup secara bersama-sama pada suatu tempat dan saling berkomunikasi. Adapun para ahli yang berpendapat tentang pengertian masyarakat. Yang pertama ada Ralph Linton, berpendapat bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Yang kedua ada Selo Somerjan, berpendapat bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Yang ketiga ada John Lewis Gillen and John Gillen, yang berpendapat masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan yang lebih kecil. Yang terakhir ada Konjaningrat, berpendapat bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berlanjut dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu hidup secara berkelompok. Yang kedua, masyarakat itu berkomunikasi, baik itu secara tatap muka ataupun secara daring, seperti melalui WhatsApp. Masyarakat itu juga memiliki seorang pemimpin. Masyarakat juga menghasilkan sebuah kebudayaan. Faktor-faktor pendorong terjadinya masyarakat. Ada dua, yang pertama yaitu dorongan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, dan yang kedua yaitu ikatan pertukaran darah, persamaan nasib, persamaan agama, persamaan cita-cita kebudayaan, dan kesadaran bahwa mereka menempati daerah yang sama. Faktor biologis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hasrat untuk memenuhi kepentingan makan dan minum, hasrat untuk membela diri, dan hasrat untuk mengadakan keturunan. Masyarakat juga bisa disebut sebagai satu kesatuan atau kelompok yang memiliki hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, perasaan, tradisi, dan budaya yang mana kelompok tersebut membentuk suatu keteraturan. Selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas berasal dari bahasa Latin yaitu community yang memiliki arti kesamaan. Jadi, komunitas itu dapat diartikan sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Komponen-komponen dari komunitas itu ada tiga. Yang pertama yaitu berdasarkan lokasi atau tempat, yang kedua berdasarkan minat, dan yang terakhir berdasar kepada komuni. Ciri-ciri dari komunitas itu ialah yang pertama adanya kesatuan wilayah terbatas, adanya kesatuan adat istiadat, berlaku nilai-nilai kolektif, dan yang terakhir yaitu adanya rasa identitas dan loyalitas terhadap komunitas. Faktor pendorong terbentuknya komunitas itu ialah yang pertama, adanya ikatan lokasi, seperasaan, saling memerlukan, adanya perasaan community, dan sepenanggungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan sosial. Perubahan sosial ialah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Masyarakat memiliki peran penting terhadap terjadinya perubahan sosial pada jangka waktu tertentu. Proses terjadinya perubahan sosial itu ada 4. Yang pertama difusi, yang kedua akulturasi, yang ketiga asimilasi, dan yang terakhir yaitu akomodasi. Difusi
dapat diartikan sebagai proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni dapat berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran difusi ini dapat dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar daripada itu. Proses difusi kemudian dibagi menjadi dua, yakni difusi intramasyarakat dan difusi antar masyarakat. Selanjutnya yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam kelompok masyarakat. Contohnya yaitu budaya K-pop ataupun budaya barat yang masuk ke Indonesia. Selanjutnya asimilasi, yaitu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya itu tata cara makan. Bangsa Eropa menggunakan sendok dan garpu sebagai alat makan mereka, sedangkan Indonesia menggunakan tangan untuk makan. Saat bangsa Eropa menjajah Indonesia, budaya makan menggunakan sendok dan garpu akhirnya diterapkan juga oleh warga Indonesia sampai saat ini. Selanjutnya yaitu koakomodasi. Akomodasi adalah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada evolusi dan juga revolusi. Yang kedua yaitu direncanakan dan tidak direncanakan. Dan yang terakhir yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Direncanakan dan tidak direncanakan. Direncanakan berarti telah terjadi perubahan sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Sedangkan yang tidak direncanakan berarti karena terjadi di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Perubahan kecil dan juga perubahan besar. Perubahan kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti, contohnya fashion dan lifestyle. Sedangkan perubahan besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong yang pertama yaitu adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadi revolusi, keterbukaan pada lapisan masyarakat, motivasi berprestasi, dan sistem pendidikan maju. Selanjutnya contoh perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama gaya berpakaian, gaya komunikasi yang serba digital, perilaku anak bangsa yang kurang sopan karena dampak lingkungan dan tatanan, hilangnya permainan tradisional, pudarnya acara bersama, kurang fasih berbahasa daerah asal. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang masyarakat, komunitas, dan juga perubahan sosial. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러